Ayo, aduh. Aduh, muridku, kamu pewaris satu-satunya Sekte Gerbang Mistis. Mengangkat tahu kesialan fisikmu bukan cuma takdir gerbang mistis, tapi juga bencana besar sekte ini. Kamu harus melamar tunanganmu cuma dalam waktu 7 hari. Kalau tidak, hukuman ilahi dari Tahu Agung nggak bisa dihindarkan. Untung aku ganteng. Guru, apa tahu kesialan fisik adik kecil akan bertingkah lagi, makanya guru suruh dia turun gunung? Betul sekali. Sekarang sudah sampai di titik di mana kita harus suruh dia turun gunung. Kalau tahu kesialan fisiknya mulai bertingkah lagi, paling bagus, semua kultivasinya akan hilang. Yang terburuk, dia bisa mati dan jiwanya menghilang. Kemudian, sekte kita akan dihancurkan. Seserius itu? Guk. Keinginan langit nggak bisa ditolak. Aku harap sekte gerbang mistis bisa lewati bencana ini. Tahu kesialan fisik. Hukuman ilahi langit bisa selesai cuma dengan 2 wanita. Ngomong kosong. Bisa-bisanya menipu. Cindy Sutomo, Intan Zaki. Nona Cindy, apa mereka masih mengejar? Sepertinya enggak. Nona, cepat turun. Nona Cindy, lari. Ayo terus, kenapa berhenti? Bos, mobilnya nggak mau bergerak. Sudah belum pelukannya? Lepasin. Sudah belum pelukannya? Lepasin. Wah, jangan salah paham dulu. Aku yang selamatkan dia. Memangnya kenapa kalau aku peluk dia? Badanmu bagus juga. Pria mesum. Apa kami nggak terlihat? Tahu dirilah bocah. Sana pergi. Masalah ini bukan urusanmu. Menurutku, orang yang harusnya pergi itu kalian. Bos, tadi bocah itu menghentikan mobil dengan tangan kosong. Apa mungkin dia ahli yang hebat? Siapa kalian ini? Biar kami perkenalkan diri. Kami keluarga Wira di kota Jimbar. Kami nggak bermaksud jahat. Cuma tuan muda kami mau ajak Nona Cindy pergi kencan. Kami harap Nona bisa ikut sama kami. Aku sudah punya tunangan. Nggak mungkin bisa sama Sandi. Tunangan? Bocah ini ya? Aku ini biksu. Tapi lumayan juga kalau jadi tunangan. Berani macam-macam lewati aku dulu. Kamu bisa berantem. Sana maju. Nona Cindy, maaf. Tapi hari ini kamu harus ikut kami. Kami nggak mau pukul wanita. Minggir. Jangan banyak omong. Sudah selesai belum? Aku nggak akan merendahkan diriku ke levelmu, Nona kecil. Tapi cuma segini yang kamu bisa. Masih berani bersikap sok kuat. Lihat ini. Ini hari pertama aku turun dari gunung. Dan aku ketemu sama kalian. Ini memang takdir. Manusia fana, terimalah hukuman ilahi kalian. Jari langit neraka bumi. Langit bumi alam semesta. Pinjamkan kekuatanmu. Hancurkan. Kalau tahu kesialan fisiknya mulai bertingkah lagi, paling bagus, semua kultivasinya akan hilang. Yang terburuk, dia bisa mati dan jiwanya menghilang. Kemudian, sekte kita akan dihancurkan. Jangan-jangan ucapan guru benar semuanya. Bos, bocah itu cuma membual. Habisi dia.
tahu kesialan fisik. Kematian dan hilangnya tahu. Apa semuanya itu benar? Terima kasih bantuannya, Tuan. Pernikahannya nggak perlu lagi. Percuma kalau kamu. Mikir apa kamu ini? Kamu salah paham. Di sini ada 500 juta. Itu lebih nggak guna lagi. Kenapa nggak guna? Aku harus cari tunanganku. Buat patahkan tahu kesialan fisikku. Aku nggak ada waktu sama kalian. Aku mau cari tunanganku dulu. Tolong ingat namaku. Nanti aku cari kamu lagi. Orang gila. Marvel Curtis? Hah? Nona Cindy, jangan-jangan dia yang kita cari dari sekte mistis itu, tunanganmu. Betul, memang dia. Apa? 20 tahun lalu, demi aku, kakek aturkan perjodohan sama sekte mistis supaya dia bisa pimpin keluargaku naik dan jadi salah satu dari 3 keluarga besar. Sekarang, kakek sakit parah. Dia minta aku cari bantuan pakai perjodohan. Siapa sangka? Pakai semua koneksi keluarga, cari keberadaan Marvel. Baik, satu lagi. Siapkan juga mahar tingkat 9 dari standar tertinggi. Nona Cindy, Anda mau kakek sakit parah. Marvel satu-satunya harapanku, tolong kakek, aku harus temukan dia. Tuan Bima, kita sudah sampai. Aku turun dulu. Susah payah aku bawa kamu ke sini. Kamu nggak mau kasih aku hadiah? Menyebalkan. Apa ini sudah cukup? Nggak cukup. Masih belum cukup. Aku sudah nggak tahan lagi. Wah. Bocah, kamu cari mati. Tenang dulu. Kamu masih muda seperti ini. Kalau emosimu jelek, rentan impoten tahu. Berani bicara omong kosong lagi. Ku Dari habisi mana kamu. Biksu Bawi ini? Mau apa di rumahku? Rumahmu? Namamu Intan Zaki. Kenapa kamu tahu namaku? Kenalkan, Marvel Curtis. Tunanganmu. Tunangan apanya? Bicara omong kosong lagi. Aku akan merobek mulutmu. Tunangan? Hah? Aku ingat sekarang. Apa mungkin kamu ini murid dari Master Chaplin si penipu itu? Betul. Master Chaplin memang guruku. Tapi biar aku koreksi. Guruku berasal dari sekte gerbang mistis. Jurus sihirnya sudah tingkat ilahi. Dia bukan penipu yang kamu sebut tadi. Ada apa ini? Tuan Bima, mungkin kamu nggak tahu. 20 tahun lalu keluarga Zaki mengalami krisis dan hampir bangkrut. Seorang penipu mencari kakekku. Dia bilang bisa bantu keluarga Zaki bangkit kembali. Tapi syaratnya 20 tahun kemudian aku harus menikahi muridnya. Yang mana pasti pria ini. Jadi begitu. Tapi Tuan Bima tenang saja. Kakekku sudah tua waktu atur perjodohan ini. Aku nggak akan nikahi biksu miskin ini. Hei Nona, jangan sembarangan. Perkara uang, aku nggak peduli sama sekali. Waktu aku turun gunung tadi, aku ditawarkan 500 juta. Langsung aku tolak begitu saja. 20 tahun lalu, kakekku dalam kondisi putus asa. Makanya percaya sama Giok Feng Shui bisa merubah kondisi keluarga. Dia langsung atur perjodohan buatku. Tapi karena kamu datang sendiri, aku nggak perlu repot lagi. Batu giok ini ku kembalikan. Hah? Perjodohan kita dibatalkan. Batal? Nggak apa-apa sih. Lihat kamu yang seperti ini, aku juga nggak tertarik. Tapi, aku perlu bicara sama kamu. Ini menyangkut sekte gerbang mistis. Apa maksudnya? Maksudnya itu, aku sama kamu. Salah, sama kamu berhubungan. Kamu gila, dia wanitaku. Memangnya kamu siapa? Nggak apa-apa. Aku nggak masalah. Masalah ini bukan soal aku saja, tapi menyangkut warisan 700 tahun semua orang di sekte gerbang mistis. Kamu pikir aku bakal takut? Kamu ini penipu seperti gurumu. Kematianmu bukan urusanku, tahu? Tentu saja itu urusanmu. Kalau nggak tepati janjimu, kamu bakal dapat balasannya. Saat itu terjadi, kamu dan kamu, termasuk semua orang di keluarga Zaki, semuanya akan menghadapi bencana besar. Ayah! Ayah, kenapa? Jangan menakutiku, Ayah! Cepat bawakan aku. Batu giok itu. Intan diam-diam bawa pergi batu itu buat minta ahli untuk menilainya. Anak durhaka. Cepat telepon dia. Biksu Bau, kamu lihat semua yang terjadi di mobil kan? Kalau kamu mengerti, sebaiknya pergi. Cepat pergi! Atau kamu tanggung akibatnya. Awalnya cuma perkara sepele. Kita tinggal tidur bersama. Tapi kamu menolakku. Gara-gara itu, kita semua harus membayar mahal akibat penolakanmu. Aku harap kamu gak menyesal nanti. Aku? Memohon sama kamu, mimpi saja.
Sudahlah sayang, jangan merendahkan dirimu kayak dia. Ayo kita lanjutkan. Aneh. Kenapa bisa begini? Tenang dulu. Kamu masih muda seperti ini. Kalau emosimu jelek, rentan impoten tahu. Tuan Bima, kamu kenapa? Aku... Halo? Intan, kakekmu muntah darah. Dari tadi dia mencari batu giok itu. Cepat bawa pulang batu itu. Apa? Pertunangan sama keluarga Zaki dibatalkan. Ini bukan pertanda bagus. Kalau keluarga Sutomo mau membatalkannya juga, aku harus pakai kekerasan. Kenapa kalian berdua? Akhirnya ketemu juga. Tuan Marvel, buat yang terjadi sebelumnya, kami minta maaf. Aku sudah bilang sama kalian. Nanti aku cari kalau sudah selesai. Kalian nggak perlu buru-buru. Aku sibuk pergi dulu ya. Aku lebih buru-buru. Kamu lebih buru-buru? Ini masalah hidup dan matiku. Aku juga soal hidup dan mati. Kamu yakin ini soal hidup dan mati? Kakekku sakit parah. Cuma kamu yang bisa tolong dia. Karena kamu murid sekte gerbang mistis dan juga... Kamu meniruku ya? Ngapain sih? Cepat turun, turun. Kalian mau apa? Ada pertunjukan. Musik Tuan Bima. Siapa bocah itu? Marvel, kembalikan batu giok keluargaku. Kamu yang membatalkan pertunangan? Tentu saja, batu giok harus dikembalikan. Meski kamu berlutut menyembahku, nggak akan dikembalikan. Kamu mau pilih cara susah ya? Habisi dia. Hah? Kalian semua maju. Hah? Langit bumi pinjamkan kekuatanmu. Jurus biji jadi pasukan. Kumpul. Sepertinya itu jurus sekte gerbang mistis. Rubah biji jadi pasukan. Rubah biji jadi pasukan. Ajaib sekali. Mau kalahkan jumlahku ya? Saudaraku, maju. 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 Kembali. Barusan itu apa? Bocah itu punya kemampuan. Semuanya kalah. Sihir apa itu? Sihir. Ini cuma sihir Tao Shimen asli. Merubah biji menjadi pasukan. Teknik gerbang mistis. Marvel, kamu pikir bisa buat aku tunduk pakai itu? Terus gimana supaya kamu mau tunduk? Harus seperti dia. Apa adiknya nggak apa-apa? Jaga mulutmu. Aku akui kamu punya trik kecil. Tapi keluarga Salam, salah satu dari 3 keluarga besar di Jimbar. Kami punya banyak orang yang hebat, yang nggak takut sama kamu. Oh, trik kecil ya? Kalau begitu aku kasih lihat yang besar. Teriknya matahari, terbit dari arah timur. Aku perintahkan, singkirkan yang jahat. Jangan ke sini. Marvel, aku ini tunanganmu. Dan aku wanita, kamu berani sentuh aku. Aku nggak bakal sentuh wanita. Yang ku sentuh, itu dia. Aku salah. Sudah mengusikmu. Lepaskan aku. Kamu bisa ambil wanita ini. Aku nggak mau ribut lagi. Kamu bilang mau tidur sama aku kan? Ayo kita tidur sekarang juga. Tunggu dulu. Aku mau habisi dia dulu. Hancurkan. Hancurkan. Jadi ini trik besarmu. Aku habisi juga kamu penipu. Dasar penipu. Pakai trik seperti ini buat tidur sama aku ya? Kamu gak pantas. Aku kesini buat lamar kamu. Hah? Melamar? Tuan Marvel, aku serius. Nona Cindy, 9 mahar yang ada minta sudah sampai. Keluarkan. Mahar pertama, sebuah mobil Lamborghini. Mahar kedua, villa langit di atas awan dengan harga 7 miliar. Mahar ketiga, kartu hitam dengan simpanan 14 miliar di dalamnya. Mahar ke-8, lukisan Tang Bohu senilai 70 miliar. Mahar ke-9, sepasang piringan giok senilai 140 miliar. Kalau menikahiku, semua ini jadi milikmu. Tuan Marvel, tolong nikahi Nona Cindy. Tolong nikahi Nona Cindy. Nona cantik, ini semua barang duniawi. Sudah kubilang, aku pasti menikahimu. Tapi aku dan dia masih ada. Hei Marvel, berhenti berpura-pura. Mereka semua aktor yang kamu sewa kan? Demi selamatkanmu kamu. Demi meniduriku, kamu persiapkan semuanya. Sewa para aktor ini, beli barang-barang murah. Kau pikir ini bisa rubah identitasmu sebagai biksu miskin? Diam. Sekali lagi bicara sembarangan, kurobek mulutmu. Barang-barang murah. Apa kamu tahu siapa aku?
Aneh, dia sepertinya nggak asing. Siapa kamu kayak orang penting aja? Katak dalam sumur, pikiranmu sempit sekali. Kamu tahu, wanita yang berdiri di depanmu ini putri tertua dari keluarga Sutomo di Jimbar, Cindy Sutomo. Apa? Oh. Apa? Jadi kamu bintang bisnis di kota Jimbar yang kendalikan bisnis di keluarga Sutomo. CEO cantik Cindy Sutomo itu. Aku ingat sekarang. Aku pernah lihat kamu di gala bisnis. Pantas nggak asing. Karena sudah kenal sama Nona Cindy, cepat minta maaf. Keluarga Sutomo terkenal di Jimbar. Tapi kamu pikir keluargaku lebih rendah? Betul, keluarga Zaki juga nggak kalah tuh. Hah? Jadi kamu ini... Hari ini aku lagi senang. Jadi aku lepaskan kalian. Sana. Ayo. Jadi kamu ini tunanganku yang lain. Kacau sekali sih ini. Selama ini aku nggak sadar juga. Jadi sekarang kamu sudah tahu. Aku tanya lagi, mau nikah sama aku nggak? Hah? Aku tanya lagi, mau nikah sama aku nggak? Hah? Haha, apa? Hah? Lihat aku ini. Mau tampilan atau latar belakang keluarga? Mana yang kurang dari Intan itu? Lagian aku terkenal di umum dan jago di dapur. Yang paling penting, aku bisa hangatkan ranjangmu. Kamu mau pikir dulu? Nggak perlu. Setuju. Kapan hangatkan ranjangnya? Nona. Apa? Kakek kambuh lagi? Oke, aku pulang sekarang juga. Tuan Marvel, beberapa bulan lalu kakekku kena penyakit aneh. Kadang dia sadar, kadang dia melantur. Dia bilang cuma orang sekte gerbang mistis yang bisa sembuhkan. Tolong Tuan Marvel sembuhkan dia. Tuan Marvel tolong kami. Aku bisa sembuhkan. Tapi... Kalau gitu ayah. Ayah kenapa? Bu? Ayah kenapa? Kakek gimana? Kakek gimana? Penyakit kakekmu semakin sering kambuh 2 hari ini. Kalau terus begini, ibu takut hidupnya gak lama lagi. Ibu, ini Tuan Marvel, pria yang kakek jodohkan buat aku. Jadi kamu murid Master Chaplin. Anak muda, aku mohon selamatkan pria tua keluargaku ini. Bibi tenang saja. Biar aku periksa kondisinya dulu. Cepat. Aneh sekali. Aku nggak temukan sumber penyakitnya. Apa mungkin ada faktor lainnya ya? Mata Pimas terbuka. Energi jinnya kuat sekali. Ternyata ini ulah roh jahat. Tuan Marvel, apa sudah ketemu penyebab penyakitnya? Penyakit kakekmu bukan penyakit biasa, tapi serangan energi jin jahat. Serangan energi jin jahat? Bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Tapi ya... Serangan energi jahat apanya? Bocah, berani bicara sembarangan lagi. Bocah, berani bicara sembarangan lagi. Aku bakal robek mulutmu itu. Dia tamu terhormat yang aku undang buat sembuhkan kakek. Jadi jaga bicaramu yang sopan. Biksu bau ini, tamu terhormat. Cih, sepupu. Kamu ini penerus yang ditunjuk sama kakek. Tapi percaya sama penipu buat sembuhkan penyakit. Kalau kamu seperti ini, gimana bisa buat orang-orang percaya kalau kamu bisa jadi CEO? Tuan Kevin, ada keterlaluan. Diam. Apa ini tempatmu buat bicara? Cindy, mana bisa kamu percaya begitu saja sama ucapan penipu ini? Biar ku perkenalkan. Orang di sebelahku, dia Dr. Melly Carlos. Dia penyembuh agung negara ini, murid terbaik dari Kirana Lovas. Dia ahli dari segala penyakit sulit dan aneh. Selama Dr. Melly turun tangan, Tuan Ardi pasti akan sehat dan sembuh kembali. Nona Cindy, aku sudah lama berlatih pengobatan dan sangat ahli di penyakit otak. Apa Anda yakin mau biarkan bocah itu mengacau? Aku tahu keahlian Dr. Melly hebat, tapi dia ini yang datang duluan. Aku sudah undang Tuan Marvel sembuhkan kakek duluan. Cindy, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Meskipun kamu CEO grup Sutomo, tapi aku putra tertua sah keluarga Sutomo. Di keluarga ini, ucapanku yang berlaku. Cepat usir bocah itu keluar. Ucapanmu yang berlaku? Emangnya kau ini siapa? Bocah kau! Mulutmu bau sekali. Jangan-jangan mau di celana ya? Kamu... Kenapa tiba-tiba perutku sakit sekali? Aneh, padahal aku nggak makan apa-apa. Kenapa tiba-tiba perutku sakit sekali? Aduh, bau sekali. Kamu beneran di celana ya? Sial, aku urus kamu nanti. Dokter Melly, aku ke toilet dulu. Tolong sembuhkan kakekku. Dokter Melly, silakan.
Dokter Melly, gak bisa begini. Cindy, dengarkan sepupumu itu. Dia lakukan ini semua demi kakekmu. Kemampuan medis Dr. Melly terkenal di Jimbar. Percaya sama Aku dia. sudah bertahun-tahun melakukan ini. Bahkan aku kuasai 13 jarum peremajaan. Aku 80% yakin bisa sembuhkan penyakitnya. Izin tanya ke Tuan Marvel, kamu mau pakai cara apa buat sembuhkan dia? Wow, hebat sekali. Beneran gak tuh? Kalau aku, gak perlu kamu khawatirkan. Nona Cindy, aku sarankan jangan buat kesalahan dan menunda waktu pengobatan Tuan Ardi. Sudahlah Cindy, biarkan Dokter Melly mencoba dulu. Kalau nggak berhasil, baru kita minta Tuan Marvel. Nona Cindy nggak percaya sama aku ya? Aku sudah lama lakukan ini, 13 jarum peremajaan nggak pernah gagal. Tapi kalau aku obati duluan terus dia, siapa yang dapat penghargaannya? Aku gak akan bersaing kok. Tapi, jangan salahkan aku gak bilang. Meski 13 jarum peremajaan punya efek ajaib, tapi Tuan Ardi dipengaruhi sama energi yin yang jahat. Bukan penyakit biasa saja. Kalau kamu berani pakai jarum, kamu pasti kena serangan energi yin jahat. Paling ringan, kamu sakit dan berhalusinasi. Paling parah, kamu bisa kehilangan nyawamu. Paling parah, kamu bisa kehilangan nyawamu. Bocah, kamu pernah dengar 13 jarum peremajaan? Gak cuma pernah dengar, aku juga bisa. Cuma omong kosong saja. Dr. Melly, bocah ini cuma mainkan trik sihirnya saja. Abaikan dia. Segera mulai saja. Itu cuma omong kosong belaka. Mau percaya atau enggak, terserah kamu. Aku cuma berharap kalian jangan menyesal ya. Cindy, lihat. Kondisi Tuan Ardi mulai membaik. Jangan senang dulu. Roh jahatnya kuat banget. Wah. Wah. Guru Melly ternyata suka yang beginian ya. Kalau tahu dari awal pakai baju seperti ini, aku nggak bakal nyusahin kamu tadi. Gimana ini keadaannya? Kakek! Ayah! Kakek, Ayah, kamu gimana sekarang? Tuan Marvel, tolong banget selamatin kakek aku ya, Ayah. Kakek sudah kemasukan energi jahat. Kalau nggak cepat diselamatin, takutnya dewa pun susah nyelamatin dia. Ya udah, kamu cepetan tolongin dia. Nggak sempat jelasin lagi. Tenang aja, kakek pasti bakal selamat tanpa apa-apa. Langit dan bumi semua kejahatan, enyahlah. Mantra penjinak jiwa dan pemurni energi. Hancur. Kenapa? Guru, ilmu pengendali roh gelapku sudah dihancurkan sama seseorang. Bagaimana mungkin? Kelihatannya rencana kita cuma bisa dijalanin lebih cepat aja. Hah? Barusan sebenarnya terjadi apa sih? Dokter Melly, pinjam jarum perak kamu sebentar. Pergi. 13 jarum pemulih kehidupan. Ini gimana bisa? Tuan Marvel, kakekku gimana keadaannya? Penyakit kakekmu sudah beres. Sebentar lagi dia bakal sadar. Beneran ya? Ayah, kakek, gimana rasanya sekarang? Kamu udah gak apa-apa kan, kakek? Aku gak apa-apa. Aku merasa lebih baik. Siapa yang nyembuhin penyakitku? Kakek, aku kenalin ke orangnya ya. Ini Marvel, Tuan Marvel, beliau murid dari Guru Chaplin. Dia juga orang yang dulu kakek tunjuk jadi tunanganku. Ayah, orang itu namanya Marvel, anak muda itu. Dia yang nyembuhin kakek. Gak nyangka muridnya Guru Chaplin. Beneran keren banget. Memang pantas disebut sebagai anak muda berbakat. Anda terlalu memuji. Waktu itu Anda pernah menjodohkan cucu Anda sama aku. Memang sudah seharusnya. ternyata kamu muridnya si pendeta tua itu. Dimas, kamu ngomong apa sebenarnya? Kakek, kamu sudah ketipu sama Cindy. Sebenarnya, yang menyembuhkan kamu itu Melly. Dokter Melly. Anak ini cuma ngaku-ngaku dapat jasanya. Betul, Tuan Ardi. Dokter Melly yang menyembuhkan penyakit Anda. Itu sudah menggunakan banyak pengorbanan. Ngomong apa kamu? Dimas, kamu udah kebangetan. Dimas, apa yang kamu bilang itu benar?
Tentu saja. Kalau nggak percaya, bisa tanya ke Tuan Bima sama Dokter Meli. Aku bisa kasih jaminan, Tuan Ardi. Yang menyembuhkan kamu itu adalah Dokter Meli. Berani kamu jamin? Orangnya saja ada di sini dan belum ngomong. Kamu jamin apa coba? Dokter Meli, kamu yang menyembuhkan penyakitku. Mengangguk dan mengaku saja. Nanti ku berikan 5 juta. Mana mungkin aku nipu demi ketenaran? 13 jarum peremajaan kamu itu emang luar biasa. Boleh aku tanya, apa hubungan kamu sama guruku Kirana? 13 jarum peremajaan itu salah satu dari banyak teknik rahasia aliran sekte mistis. Dia itu senior perempuanku. Paman seperguruan? Berarti kamu murid junior yang sering disebut sama guruku. Murid seperguruan Meli hormat pada paman. Kalau kamu muridnya senior perempuanku, di umur kamu sekarang, kemampuanmu udah cukup bagus. Cuma soal gaya berpakaian, masih agak kalah dibanding dia. Paman benar. Aku akan terus berusaha. Kalian dari gunung itu nggak bisa serius. Tuan Ardi, penyakit kamu disembuhin sama orang ini. Gak ada hubungannya sama aku. Permisi. Bima, kamu bawa Dokter Meli buat mengobatiku. Aku hargai itu. Sekarang silakan pergi. Anak kurang ajar. Tunggu saja kamu. Kakek, aku yang ngundang Tuan Muda Bima. Biar aku antar dia keluar. Berhenti. Kesini dan berlutut. Minta maaf sama Tuan Marvel. Kakek, kamu bilang apa? Aku berlutut dan minta maaf sama anak ini. Iya, Ayah, tenangkan diri dulu. Kakek, tenang dulu. Nanti malah sakit lagi. keluarga Sutomo bisa di posisi sekarang. Itu semua karena dulu kita dapat bantuan dari Dewa Chaplin. Kamu ini nggak berguna. Berani-beraninya kamu menghina muridnya Dewa. Kurang ajar banget. Aku... Berlutut sekarang juga dan minta maaf. Heh. Maaf. Hah? Apa kamu bilang? Aku nggak bisa dengar dengan jelas. Aku bilang maaf. Sikapmu masih belum tulus. Aku nggak terima. Kamu... Apa? Kamu masih mau pukul aku? Iya, lakukan saja apa yang Tuan Marvel bilang. Beraninya kamu mempermalukanku kayak gini. Aku belum selesai sama kamu. Berani nindas tunanganku. Aku bakal bikin kamu membayarnya. Tuan Marvel, barusan aku yang kurang ajar. Aku mohon kamu mau jadi besar hati. Jangan menurunkan diri ke levelku. Ngapain juga dibikin repot? Sudahlah. Bangun. Tuan Marvel, aku minta maaf atas kesalahpahaman kami tadi. Tuan Marvel, sepupuku emang orangnya kayak gitu. Jangan marah ya. Nggak apa-apa. Mulai sekarang kita bakalan jadi keluarga. Panggil saja aku Marvel. Tuan Ardi, sekarang kamu sudah sadar. Dulu kamu sama guruku pernah menyepakati pernikahan ini. Itu masih berlaku nggak? Tentu saja, masih berlaku. Aku lihat Cindy juga tidak menolak kamu. Gimana kalau kalian tunangan besok? Kakek. Kakek, gimana kalau langsung nikah saja hari ini? Hah? Aku takutnya nggak sabar menunggu. Anak muda sekarang buru-buru banget ya. Ya udah, boleh. Marvel baru saja turun gunung. Cindy, besok kamu ajak Marvel untuk beli baju. Wah, ganteng banget, Nona Cindy. Aku nggak nyangka calon suamimu punya badan sebagus itu. Abis ganti baju kelihatan rapi banget dia ini. Istri, gimana? Aku kelihatan cocok nggak pakai baju ini? Bagus kok, tapi kita belum menikah. Jangan panggil aku begitu. Takut kenapa sih? Kita juga bakal nikah sebentar lagi. Kenapa mesti malu-malu? Walaupun kita bakal nikah, tapi kita belum saling kenal dengan baik. Sebelum kita nikah, aku perlu ngamatin kamu dulu agak lama. Apa? Masih perlu dia mati juga? Kalau terus dia mati, aku bisa mati. Huh. Ternyata ada kakak senior kedua. Tuan muda, kenapa? Aduh. Kamu ngerasa gak enak badan? Perutku tiba-tiba agak sedikit sakit nih. Nggak apa-apa. Nanti juga baik kan abis ke toilet sebentar. Adik seperguruan lama gak ketemu, kamu kangen kakak senior? Adik seperguruan lama gak ketemu, kamu kangen kakak senior? Kakak senior kedua. Beneran kamu? Kakak kedua turun gunung beberapa tahun.
Aku sama sekali gak pernah lihat kamu. Aku kangen banget sama kamu. Dasar anak nakal. Aduh. Kamu beneran kangen aku atau cuma mau ambil kesempatan? Kakak senior kedua, jangan cubit dong. Tentu saja aku kangen. Jangan salah paham. Baiklah, aku percaya sama kamu. Aku tahu kok kakak senior kedua selalu paling baik sama aku. Ngomong-ngomong, kok bisa tahu aku ada di sini? Aku dengar dari Meli soal kamu, jadi langsung ke sini. Kamu nih pakai jas kayak gini, kelihatan ganteng juga. Kalau gitu, kamu pakai baju kayak gini. Coba aku lihat. Hah? Kakak, kamu pakai baju gini kayaknya kurang cocok. Aku jadi malu tahu. Dasar anak nakal. Pelayan, Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? tolong ambilin baju buat sayangku. Beberapa gaun pengantin yang cantik. Tuan Bima, bisnis keluargaku tiba-tiba kena masalah. Kamu harus ingat bantu aku. Gak usah khawatir. Urusan keluargamu adalah urusanku juga. Nanti aku suruh kepala pelayan transfer uang ke kamu. Benarkah? Makasih banget Tuan Bima. Oh, ternyata mereka. Oh iya adik, ada satu hal lagi. Apa itu? Kakak senior ketigamu juga ada di Jimbar. Dia itu ratu dunia bawah tanah loh. Aku sudah bilang ke dia kalau kamu ada di sini. Kakak senior ketigamu juga ada di Jimbar. Aku sudah lama gak lihat dia. Aku agak kangen. Halo? Apa? Oke, aku balik dulu. Adik, ada darurat di rumah sakit. Aku harus pulang dulu. Oh iya, kakak senior ketigamu mungkin bakal nyari kamu kapan saja, jangan lupa. Jadi kalian ya? Mau ngapain sih? Yakin? Mau melawan keluarga Sutomo? Meskipun keluarga Sutomo kuat, keluarga Salem juga nggak bisa diremehkan. Betul. Kalian dua brengsek. Dulu kalian bikin aku dan Tuan Bima malu. Hari ini aku akan buat kalian menanggung akibatnya. Tangkap mereka. Nona Cindy, lari. Cari calon suamimu. Aku yang urus mereka. Kamu mau pergi? Gak mungkin. Aku putra kedua keluarga Salem yang terhormat. Kalian kira aku gampang diintimidasi? Aku nggak sungkan bilang. Aku sudah dapat beberapa orang ahli. Aku tadinya cuma khawatir nggak bisa menemukan keberadaan bajingan itu. Aku nggak nyangka ketemu kalian di sini. Betul. Kalian dua brengsek. Dulu kan kalian tuh selalu nempel ke cowok itu. Kalau kalian murahan banget, tangkap saja mereka berdua dan buka bajunya. Biar semua lihat gimana rupa mereka. Kalau mau sentuh Nona Cindy harus lewat aku dulu. Tangkap mereka. Siapa yang berani menyentuh istriku? Kalian pengen mati ya? Marvel? Dasar anak nakal. Ternyata kamu ya? Hei kamu, pengecut akhirnya berani tunjukkan muka juga. Cewek. Kenapa kamu bilang aku pengecut? Mulutmu kasar sekali. Kamu lagi haid ya? Bajingan, aku bunuh kamu. Bajingan, aku bunuh kamu. Dasar anak nakal. Aku tadi mencarimu. Kamu malah datang di depan pintuku. Penjaga, tangkap dia. Tunggu. Kalian masih mau lawan banyak ya? Maju. Langit dan bumi, pinjamkan kekuatanmu. Mantra penggoda. Bajingan, kamu ngapain? Hei, berhenti. Kamu hebat juga. Jangan di kepala. Hei. Kamu berani sentuh Tuan Bima? Pengen mati ya? Tuan Bima, kenapa kamu bisa dipukul begini? Tuan Bima, ada yang menyerangmu ya? Kabari kami, kita pasti nggak bisa biarin dia kabur. Ada. Sialan kalian. Sialan kalian. Kalian berani ya sama aku? Lucu banget. Kamu nyari mati ya? Aku udah dilatih profesional. Biasanya aku nggak gampang ketawa. Kecuali aku nggak bisa nolong. Kamu anak nakal. Aku tahu kalian ada di balik semua ini. Aku nggak sungkan bilang. Orang nomor 2 dari seluruh keluarga bawah, Herman, itu saudara sumpahku. Bahkan kalau kalian punya beberapa trik. Betul, Herman itu adalah panglima nomor satunya Ratu Malam. Berani-beraninya kalian mengejek Tuan Bima. Sekarang kalian semua tamat. Aku dengar Herman punya kekuatan setara Grandmaster. Dia ganas banget, dia pernah melawan lebih dari 100 orang. Aduh,
Gimana dong? Kamu gak jago. Kalau berani, jangan lari. Aku panggil bantuan. Marvel, di antara para ahli perguruan, tingkat tinggi Herman juga elit. Dia punya lebih dari 1000 anak buah. Bahkan keluarga Sutomo pun harus hormat. Sebaiknya jangan provokasi dia. Iya, Tuan. Sabar mendatangkan kedamaian, jangan terpancing godaan Bima. Takut apanya? Bukannya kamu punya backingan? Ayo, panggil mereka. Aku penasaran. Apa yang bisa dilakukan ke aku? Tuan, Santai, cuma sekedar Grandmaster. Gak bakal bisa ngapa-ngapain aku. Oh, halo. Kakak senior ketiga. adik, kakak senior kedua bilang kamu datang ke Jimbar. Aku lagi nyetir ke kamu sekarang. Kakak senior. Ada orang yang ganggu aku. Kamu datang tepat waktu. Kamu harus bela aku. Apa? Di wilayah Jimbar ini ada orang yang nindas adik seperguruanku. Sungguh keterlaluan. Adik, jangan takut. Aku akan datang. Jangan kira cuma kamu yang punya backingan. Aku juga punya. Siapapun backermu, di depan kakakku mereka cuma tertawaan. Kecuali kamu bisa panggil Ratu Malam Lisa. Kalau enggak, hari ini kalian akan tamat. Hei, kamu kok tahu? Lisa yang kamu sebut itu backinganku. Dia lagi dalam perjalanan. Dasar tukang pamer. Kamu ngomong tanpa mikir dulu. Gokil banget. Marvel, mending kamu pergi. Aku yang urus mereka. Keluarga aku masuk 3 keluarga Jimbar. Meski Herman datang, mereka nggak berani ngapa-ngapain. Iya, Tuan. Herman menakutkan. Kamu mending pergi dulu. Takut apa sih? Dia cuma pembuat onar. Cuma banci yang berlaga. Master Macan, anak ini yang menindasku. Dia nggak hormati kamu sama sekali. Siapa kamu? Berani-beraninya. Kamu nggak tahu aku siapa? Bukannya kamu cuma anjingnya seniorku ya? Berani sekali kamu. Hei Marvel, kamu tamat hari ini. Tuan, kamu gila ya? Marvel, kamu pengen mati? Master, aku putri tertua keluarga Sutomo Cindy. Ini tunanganku. Dia memang kurang pandai bicara. Aku minta maaf atas sikapnya. Tolong jangan turunin diri ke levelnya. Tenang aja, kamu nggak perlu takut sama orang ini. Udah lama banget, nggak ada orang yang berani ngomong kayak gitu ke aku. Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, berikan aku 1,4 miliar. Kedua, aku suruh anak buahku mencincang kamu sampai hancur. Apa? 1,4 miliar? Dalam waktu sesingkat ini, keluarga Sutomo aku nggak bisa kumpulin sebanyak itu. Ini pemerasan terang-terangan. Memang ini pemerasan. Terus mau ngapain kamu? Ini akibatnya kalau berani melawanku, Master Herman. Masih berani juga kamu ngomong begitu. Tunggu nanti bakal dicincang dan dimakan. Jangan terlalu yakin dulu. Soalnya kalau nanti kamu salah, bakal sakit banget rasanya. Saudara-saudara, tangkap dia. Master Herman, anak ini juga punya kemampuan. Gimana kamu sendiri bisa turun tangan? Lumayan juga kamu. Layak untuk melawanku. Kalau mau sentuh tuan muda aku, lewati aku dulu. Dasar anak nakal, mukamu biasa saja. Tapi hoki kamu di cewek lumayan juga. Sayang sekali, sebentar lagi 2 nona ini akan jadi milik anak buahku. Tenang saja. Dia cuma orang lemah. Tadi kamu bilang mau sentuh perempuanku kan? Aku di sini nih. Kalahin aku dulu baru kita ngomong. Kau ingin mati ya? Aku kabulkan. Perisai lonceng emas. Master Herman, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Anak ini nggak nyangka juga punya kemampuan. Kita lihat berapa pukulan bisa tahan. Master Herman! Master Herman! Tanganku patah. Nggak mungkin. Aku ini Grandmaster. Apa mungkin kamu Grandmaster besar? Grandmaster? Cuma seekor semut. Orang kayak kamu, 100 pun bisa aku hadapi sendirian. Jangan sombong. Anak nakal. Aku gak sungkan bilang, atasanku itu Ratu Malam Lisa. Biarpun kamu Grandmaster besar, di depan dia, kamu bukan apa-apanya. Itu benar. Lagi pula, Master Herman punya lebih dari 1000 anak buah. Master Herman, mungkin kamu belum tahu. Tukang pamer gak tahu malu ini barusan ngaku-ngaku kalau Ratu Malam itu backingan dia. Begitu ya? Baguslah. Nanti ketika bosku datang, kita lihat saja apa kamu masih berani mengaku punya hubungan sama dia. Oh, nggak usah dipanggil. Dia sebentar lagi juga datang. Benar. Lebih dari 1000 anak buahku saja cukup. Hei, panggil semua saudara ke sini. Kumpul di New Year Mall.
Tenang saja Master Herman, semua saudara sudah berkumpul. Mereka sudah menunggu di luar mall. Bagus, suruh mereka semua naik. Hari ini, aku bakal bunuh seseorang. Anak nakal. Tamat riwayatmu. Maaf saja ya, kakak seniorku juga sebentar lagi akan sampai. Aku takut yang bakal kena masalah. Malah kamu kena masalah. Kuberitahu ya, di Jimbar ini, orang yang bisa bikin aku sengsara belum lahir. Akulah langitnya Jimbar. Halo, Kakak, aku nggak tahu kenapa. Bos juga udah datang. bos datang. Langitnya Jimbar ya? Herman, berani juga kamu. Kakak senior! Oh Herman, kamu lagi pamer kekuasaan ya? Bos, kenapa kamu datang ke Mall ini sini? punyamu, ha? Kamu boleh datang, tapi aku nggak boleh. Bukan begitu, bos. Oh, Bukan gitu maksudmu. Terus maksudmu apa? aku beneran gak bermaksud begitu. Tanpa izin dariku, kamu malah bawa 1000 orang ke mall ini. Oh Herman, apa kamu masih punya sedikit rasa hormat kepadaku? Kurasa wanita cantik ini benar. Kalian udah kelewatan. Ini benar-benar melanggar aturan. Tuan muda, jangan sembarangan bicara. Identitas wanita ini nggak sederhana. Kalau Herman panggil dia bos, pasti dia Ratu Malam, Lisa. Betul, konon 3 tahun lalu Lisa tiba-tiba muncul di Jimbar. Dalam beberapa bulan saja dia menyatukan dunia bawah. Bahkan 3 Grandmaster besar bukan tandingannya. Orang kayak Herman itu nggak ada apa-apanya. Kira-kira takut apa? Jangan takut. Apa kamu lupa tadi yang ku bilang? Aku juga punya backingan. Maafkan aku, bos. Seharusnya aku nggak bawa saudara-saudara ke sini tanpa izin. Tapi ada alasannya. Lihat orang-orang ini. Mereka menindas kami keterlaluan. Mereka bahkan membuat tanganku patah. Kronologi persisnya gimana? Bos Lisa, soal kejadian ini, aku akan mewakili Master Herman untuk menjelaskannya. Siapa kamu sampai berani ngomong ke aku? Berani-beraninya? Beraninya panggil dirimu tuan muda? Sungguh berani kamu. Hei, gimana bisa kamu seenaknya mukul orang gitu? Aku merasa terhormat bisa dipukul oleh Bos Lisa. Jangan ikut campur. Tuan Bima? Diam. Berhenti bicara. Kau ingin aku mati? Bos Lisa, aku belum perkenalkan diri. Aku putra kedua keluarga Salem di Jimbar. Aku saudara sumpah Master Herman. Atas nama pacarku yang gak bisa ngomong, aku minta maaf kepadamu. Demi hubungan kita sebagai wanita, aku gak bakal masalahin dia kali ini. Kalau ada lain kali. Aku janji gak akan ada yang lain kali. Kamu tahu apa yang baik buatmu? Barusan adik seperguruanku bilang lewat telepon kalau ada yang nindas dia. Aku pengen lihat apa yang terjadi. Jadi jelasin ke aku kejadian persisnya. Bos Lisa, biksu bau ini gak cuma menindas Master Herman. Dia juga mengaku-ngaku bos itu backingan dia. Master Herman gak tahan, jadi dia bawa semua orang ke sini. Hei, anak nakal. Bukannya kamu bilang bosku itu saudaramu? Ya sudah, panggil dia. Kakak, lama gak berjumpa. Kakak, lama gak berjumpa. Dasar anak nakal. Nanti aku urus kamu. Tuan muda, dia itu Ratu Malamnya Jimbar. Kamu gila, beraninya ngomong semaunya di depan dia. Udah aku bilang jangan ngaku punya hubungan. Sekarang lihat akibatnya, kamu bikin berantakan. Kita gimana ini? Kamu bikin aku kaget. Aku beneran kira bos itu saudaramu. Oh, Marvel, di depan Ratu Malam, kamu masih berani ngomong seenaknya. Tunggu aja nanti. Kamu tamat sekarang, Marvel. Kalian jangan senang dulu. Kulihat nasib apes nempel di muka kalian. Kalian bakal ngalamin malapetaka berdarah. Kalian sudah diambang maut, tapi masih saja ngotot. Ngapain ketawa? Siapa bilang kalian boleh ketawa, hah? Kondisi kayak gimana ini? Giliran kamu ngomong. Bos, rencananya gimana? Bawa mereka pergi, patahkan kakinya. Tampar wanita itu 100 kali. Siap! Master Herman, aku gak mau jadi pincang. Herman apa? Bawa mereka pergi. Master Herman, Master Herman. Hubunganmu apa sama 2 wanita ini? Biar aku jelaskan. Ini tunangan yang guruku carikan buatku. Namanya Cindy, dan dia ini pengawal pribadinya. Dasar nakal. Sekarang kamu punya istri, lupa sama seniormu. Nanti aku tunjukin pelajaran. Kamu ikut keluar sama aku. Oh, Marvel? Hah? Jangan pergi. Iya, kalau kamu pergi pasti berbahaya. kamu gak perlu khawatir. Tunggu dulu. Bosku yang minta anak itu pergi. Dia minta kamu pergi juga. Marvel, tolong jangan sampai kenapa-kenapa. Kakak senior ketiga, kenapa memanggilku ke sini? Kenapa langsung mulai berantem? Wow. Kakak, aku udah lama gak lihat kamu. Kok masih galak banget sih?
Hah? Masih tetap gede dan kencang. Aku cuma penasaran seberapa memantul tuh. Dasar kamu mesum. Berani-beraninya kamu menggombalin aku, hah? Kakak, kamu kan janji sama aku, kalau pukul aku lagi, maka dua bendamu itu akan jadi lebih besar. Oh. Oh. Berat banget. Dasar nakal, ngelunjak lagi kamu ya. Jadi besar banget, kenceng pula, mantul pula. Dasar sialan, tutup mulut mesemu itu. Cepet balikin semula. Kalau janji gak pukul aku lagi, kutukannya akan hilang. Aku janji cepat kecilin lagi, ini berat banget tahu. Jangan janji, kamu harus bersumpah. Aku bersumpah, gak akan pukul kamu lagi. Wah, Akhirnya normal lagi, bikin takut aja. kakak, tadi jatuhnya sakit gak? Dasar, ini semua salahmu. Orang bijak tepati janjinya, nanti tambah besar lagi. Nanti tambah besar lagi. Dasar sialan. Aku maafin kamu. Aku tahu kakak itu baik. Dasar tukang rayu. Nanti kalau punya istri, kamu masih baik sama aku nggak? Pantes aja ngajak berantem. Kayaknya dia cemburu deh. Dengerin dulu kak, kita kan tumbuh bersama. Di hatiku, kakak yang paling penting. Nggak ada bandingannya. Bagus kalau gitu. Oke deh. Aku maafin. Marvel kenapa lama banget sih? Semoga aja nggak apa-apa. Ayo kita cari saja dia. Jangan aneh-aneh. Gara-gara kalian aku dihajar. Kalian berdua ini sudah bosan hidup. Keterlaluan. Memangnya ada masalah? Anak itu cuma ngaku kenal. Siapa tahu dia lagi dipukul sama bosku. Kalian berdua berani seenaknya di sini. Lihat saja, aku apakan kalian. Berani kamu? Siapa yang berani sama juniorku? Ini... Ada apa sebenarnya? Yang di sampingmu itu adalah juniorku. Dan mereka ini temannya juniorku. Berani kamu sama mereka? Punya nyali ya kamu? Pak Marvel, kami minta maaf. Ampuni kami mengaku salah. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah. Maafkan kami. Iya. Lihat kamu. Kenapa kamu harus seperti itu? Lupakan. Karena moodku lagi bagus. Cepat kabur sebelum aku rubah pikiran. Sana. Makasih bos. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Hati-hati jalannya licin. Allah. Dasar sialan. Marvel, kamu gak mau jelasin hubunganmu dengan Ratu Malam pada aku? Dengan Ratu Malam pada aku? Kamu pasti ceweknya dia. Aku kakak seperguruannya Marvel. Dia pernah ngenalin kamu. Kakaknya Marvel. Kamu juga muridnya Master ya? Jadi bos Lisa dari Sekte Gerbang Mistis. Gak heran kalau kamu bisa nyatuin bawah kota Jimbar. Dulu pas aku turun gunung, Master bilang aku harus lakuin hal besar. Tapi aku gak tahu gimana dan suka berantem. Jadi pilihannya cuma jadi bos aja. Macan betina. Apa kata kamu? Enggak. Senang bertemu denganmu, Kak. Kalau gitu, kita makan malam bareng yuk. Oke, aku tahu restoran yang makanannya enak. Ayo berangkat. Ayo, aku sudah lapar. Ayo. Nona, hotel ini milik keluarga Wira. Kayaknya ini merek yang dibuat sama si Sandi itu. Kalau makan di sini emang gak aneh. Si brengsek itu berani menculikku. Aku belum balas dendam ke dia. Kenapa diam saja? Ayo masuk. Ayo cepetan, makanannya enak-enak loh. Iya. Ayo. Udahlah, masuk aja. Gak akan ada apa-apa juga. Ayo. Kak Kevin, aku sudah atur janji sama Master Sandi. Kita janjian di sini. Tuan Bima, keluarga Sutomo dan Wira nggak pernah akur. Kalau Tuan tahu soal ini, pasti akan gawat. Kak Kevin, sekarang Tuan Ardi sudah bangun.
keluarga Sutomo pasti balik ke tangannya Cindy. Kalau nggak gerak sekarang, posisimu di keluarga akan semakin gak aman nanti. Itu benar. Jadi, solusi terbaik sekarang itu adalah manfaatin Tuan Sandi untuk memberhentikan pernikahan antara Cindy dan Marvel besok. Tapi, Kak Kevin, apa yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Kalau masih takut, ya udahlah. Tapi ke depannya, keluarga Sutomo akan sepenuhnya dikontrol sama Cindy. jangan pergi. Baiklah, aku lakukan. Ternyata enak juga ya. Kamu tahu aku paling gak suka diganggu pas makan, jadi cepat jelasin ke aku. Sandi tiba-tiba bawa banyak orang menyerang kita. Banyak korbannya. Kami sudah nggak kuat. Apa? Hah? Keterlaluan mereka. Kakak, ada masalah apa? Kakak, perlu bantuan? Gak apa-apa, ada yang cari onar. Aku urus dulu, kalian makan aja, aku pamit dulu. Kakak, hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi nanti. Bersulang. Oke, Tuan Sandi. Kak Kevin. Kak Kevin, jangan bengong begitu dong. Selama bisa kuasain keluarga Sutomo, cewek cakep gini juga banyak kok. Tuan Bima benar juga. Oh iya, baru saja Tuan Sandi tiba-tiba menelponmu. Jangan-jangan batal. Bukan kok, tapi ada urusan mendadak. Jadi mungkin nanti dia akan telat. Nggak apa-apa kalau gitu. Ayo. Kak Kevin, lihat siapa di sana. Kenapa mereka di sini? Tuan, ada apa? Kenapa ketawa gitu? Aku jadi keingat sama tebak-tebakan dulu. Mau dengar gak? Coba. Ada satu benda di dunia ini. Dia panjang dan juga lembut. Tiap kali ditiup, bisa jadi gede dan mengecil juga. Apa itu? Benda yang panjang dan juga lembut, tambah gede, mengecil juga. Tambah gede, mengecil juga. Tuan, kamu ini jorok banget. Hah? Masum, Kalian ini mikirin apa? Aku lagi ngomongin permen karet. Wah, kebetulan sekali. Nggak nyangka bisa ketemu kalian di sini. Boleh numpang? Bolehlah. kalian gak boleh di sini. Diam! Kamu ini cuma pengawal yang disewa oleh keluargaku. Diam saja kamu. Kamu, biarin aja. Jangan dengerin mereka. Aku dengerin istriku saja deh. Kalau mau gabung, terserah saja. Pelayan, bawakan aku minuman yang enak. Bocah, kamu minum. Kenapa? Mau traktir aku minuman? Iya. Udah duduk bareng gini, masa nggak minum bareng? Kamu kuat minum nggak? Cuma kuat 1 botol saja. Maksudku, aku bisa minum sepuasnya. Dasar sialan. Mau belagu di depanku ya? Oke. Pelayan, bawakan aku 10 botol. Arak Bali, kadar tinggi. Bocah, emangnya kamu bisa? Berani menantang minum aku? Minuman di meja ini kalau kamu bisa, habisin setengahnya saja. Aku panggil kamu ayah. Aku nggak punya anak durhaka sepertimu. Dasar sialan. Minum dulu baru ngomong. Gak masalah. Kalau aku minum, gimana kalau kamu kabur? Kalau enggak, aku akan ketimpa sial seumur hidupku. Hah? Kesialanku makin parah. Aku harus cepat tidur sama dia. Setuju. Tuan, kamu sudah gila. Itu arak Bali. Kalaupun kamu kuat, kebanyakan bisa bahaya. Gak apa-apa kok. Jangan maksa. Kalau nggak bisa kita pergi aja. Gak usah ribut sama mereka. Cowok gak bisa begitu. Bagus. Bocah, giliranmu.
Gimana caranya? Tuan, kamu keren banget. Aku nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Mana mungkin aku kenapa-kenapa? Hei, bro, udah nyerah? Aku nggak nyerah. Pelayan, Bawakan aku 10 botol lagi. woi bro, kayaknya kamu udah nggak kuat deh. Kalau mabuk terus bikin ribut itu nggak masalah. Tapi kalau sampai masuk rumah sakit, itu baru masalah besar. Omong kosong. Aku udah nggak pernah rusuh lagi kalau mabuk. Lebih mustahil lagi kalau aku masuk rumah sakit. Lihat itu, bukannya dia langsung jatuh pingsan ya? Aku masih bisa minum 10 lagi. Kamu pasti nggak bisa. Oh, panjang banget, putih juga. Dasar mesum. Cowok ini menjijikkan banget. Mabuk sampai mesum begitu. Cuy, Dasar orang mesum. Tuan Bima. Kamu kenapa, Tuan Bima? Dia keracunan alkohol. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit, besok udah harus dimakamkan itu. Pemakaman. Aku juga mau ke pemakaman. Kabur gitu aja, baru aja kalah taruhan sama aku. Kamu belum panggil aku ayah. Heh, di mimpimu aja. Biar ku ingatkan kamu ya. Kalau nggak lakuin, kamu akan kena sial terus. Cih, memangnya aku gampang ditakuti begitu? Pergi refleksi, pergi pijat, pergi neraka sana. Mabuk terus selesai gitu aja. Ini ulahnya siapa sih? Mereka bilang Herman, orang nomor 2 di bawah kota Jimbar. Ilmunya setara untuk melawan ratusan orang. Tapi sepertinya bohong. Kalau aku gak lagi cedera, mana mungkin aku kalah sama kalian? Kamu lagi masa jaya saja aku gak takut. Apalagi sekarang. Sandi, keluarga Wiramu itu usaha yang resmi. Kamu harusnya jangan ikut campur. Kamu sudah melewati batas. Apa statusmu dan apa posisiku? Apapun keputusanku, perlu aku omongin ke kamu? Aku tanya, di mana wanita itu? Si Lisa, suruh dia keluar sekarang. Wira, bosku nggak akan lepasin kamu. Kamu pasti menyesali perbuatanmu. Menyesali? Di kamusku nggak ada kata menyesal. Aku beritahu, aku kesini untuk menghabisi kalian semua sekaligus. Saatnya mengacak-acak dunia bawah tanah Jimbar. hancurin aku. Besar juga nyalimu ya. Kalian, cepat tangkap dia. Mantap bosku. Ngapain teriak? Sandi, beraninya kamu ngacak-ngacak tempatku. Udah bosan hidup ternyata. Jangan sombong dulu. Kamu pikir aku gak bikin persiapan apa-apa? Master Suarez, keluar! Aliran sekte mistis, tapak baja. Kamu juga dari gerbang mistis. Gerbang mistis itu dulu. Sekarang sudah enggak. Aku mengerti sekarang. Jadi kamu pengkhianat gerbang mistis yang diomongin Master. Apa? Bukannya tadi sudah sombong? Ayo sombong lagi. Kenapa berhenti? Ayo teriak. Teriak! Nanti aku ikat loh. Kita dengerin teriakanmu. Demi nyelamatin gerbang mistis, demi nyawaku, aku harus tidur sama dia. Aku nggak bisa nunggu. Ini urusan hidup dan mati. Kamu ngapain? Trying to move, but it's hard. I'm out of. Halo, ada apa menelpon? Apa? Aku tiba-tiba nggak bisa hubungi kakakmu. Dia sama kamu. Gawat. Dia dalam bahaya. Baunya enak. Cuy, dasar mesum. Pergi sana. Lisa, masih nggak bisa ngerti situasinya ya? Masa depan bawah tanah Jimbar ditentukan sama keluargaku. Kalau kamu tunduk pada
aku bisa jadiin kamu sekretarisku. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Aku nggak akan tunduk padamu. Nggak mungkin. Dasar jalang. Kau ingin dikasari ya? Dasar brengsek. Lepaskan bosku. Gerombolan semut. Dasar pengkhianat. Kalau mau ribut, lawan aku. Sesuai permintaanmu. Berani kau ganggu kakakku? Kuhabisi kau. Oh. Aliran gerbang mistis. Tapak muda. Jadi kamu juga datang dari gerbang Adik mistis? kecil. Kakak, kamu gak apa-apa? Adik, orang ini pengkhianat gerbang mistis. Kekuatannya ada di atasku. Tenang saja. Hari ini akan aku bersihkan nama perguruan gerbang mistis. Bisa aja nyerang diam-diam. Skill Master Suarez sudah setara dewa. Kalian rasakan kekuatannya dia. Kayaknya kalianlah yang apes hari ini. Kamu pikirin dirimu sendiri saja. Kau. Aura dia sial sekali. Tahu kesialan fisik. Aku tahu. Kamu murid terakhir si Chaplin tua itu. Aku tahu aku terkenal. Percuma menyembahku. Hari ini, mati kalian. Walau tahu kesialan fisik itu kuat, aku sudah latihan ratusan tahun. Kamu gak akan bisa melawanku. Heh. Akan kucabik-cabik kau di sini untuk membalas dendamku. Adik, Kakak, kamu gak apa-apa? Master, kamu gak apa-apa. Ilmu dia di atasku. Dia sekuat itu. Parah sekali lukanya. Aku pasti akan membunuhmu. Kita kabur saja dulu. Kita rencanain lagi nanti. Iya. Mau kabur ya? Gak boleh. Kalau aku pergi, gak ada yang bisa lawan. Langit dan bumi sekte mistis dan akar segala energi. Teleportasi. Cih, aku ceroboh. adik, Aku bawa ke rumah sakit. adik kecil. Kakak, aku bawa kamu pulang. Hampir saja kita nggak berhasil. Halo, ada apa? Berita buruk, Tuan. Cindy akan menikah besok. Menikah? Sama siapa? Aku sudah mengirimi fotonya. Orang ini lagi. Master, bisa cari cara singkirin orang ini nggak? Bisa. Selama aku bisa bikin formasi Feng Shui besar. Kalau kena perangkapnya, dia pasti akan mati. Bagus. Aku mengandalkanmu, Master. Adik kecil, makasih bantuannya. Kalau enggak, aku pasti udah celaka. Kakak, dengan status kita, kenapa jadi sungkan begitu? Adik kecil, aku di sini. Aduh, kakak. Kakak? Kakak, sedang apa di sini? Jadi kamu yang diam-diam nidurin adik kecil, gak tahu diri. Aku gak usah pura-pura. Adik kecil, aku cantik gak? Adik kecil itu punya aku, jelas itu punya aku. Punya aku. Aku mau semuanya, tapi aku harus tidur sama Cindy dulu buat patahin tahu kesialan fisik ini. Adik kecil, dulu pas kita main rumah-rumahan, kamu janji buat nikahin aku kalau udah dewasa. Kenapa nggak sekarang? Jadilah milikku. Adik kecil, kan ada aku juga. Kamu bilang dulu mau menikahi aku. Hah? Adik kecil itu punya aku, punya aku. Adik kecil itu punya aku, punya aku, punya aku. Nikahi aku, punya aku. Nikahi aku, punya aku. Dia punya aku, punya. Kalian berdua, berhenti main-main. Aku ini sudah bertunangan. Kami tahu kok soal itu. Kami nggak masalah tuh. Bertiga, kalian berdua, berhenti seperti ini. Kalau nggak aku teriak loh.
Ya udah, teriak aja sekenceng-kencengnya, gak ada yang akan tolongin kamu. Adik kecil, kamu kenapa? Adik kecil, gimana perasaanmu? Kakak, aku ngerasa aku cuma pusing sedikit saja. Sisanya aman. Adik kecil, aku cek badanmu dan kesialan itu sudah makin kuat. Hah? Kakak, adik kecil, gak kenapa-kenapa kan? Kesialan di tubuhnya dia sudah mencapai puncaknya. Master bilang, kalau tahu kesialan fisik kamu, semua ilmu dia akan hilang. Paling parah, dia akan mati dan rohnya hancur. Ditambah sekte kita bisa hancur. Hah, kakak? Kamu gak ada solusi apa? Aku mohon tolongin dia, aku gak mau dia mati. Masalah ini gak bisa disembuhin. Walau aku ahli di bidang pengobatan, aku gak akan mampu. Ini gawat. Aku harus segera tidur sama Cindy. Apa? Kau mau tidur sama siapa? Kakak, jangan salah paham. Cuma tidur sama Cindy yang bisa menyelamatkanku dari ini. Kalau aku tidur sama kalian, aku pasti akan mati. Kakek, silakan minum tehnya. Ibu silakan tehnya. Oke Marvel, mulai sekarang aku titipkan cucuku padamu. Kakek, Ayo, kita tidur. mesum. Acaranya belum selesai. Oke, selanjutnya acara tukar cincin. Acara pernikahanmu sudah bisa dianggap selesai. Akhirnya waktunya tiba. Akhirnya bisa tidur bersama. Kalian nggak bisa menikah. Kalian nggak bisa menikah. Sandi, ngapain kamu di sini? Terakhir, aku mengundang Nona Cindy makan. Sayangnya aku nggak disambut. Mau gimana lagi? Ya udah, aku datengin aja lah. Cindy, kamu lihat. Sandi tahu kamu menikah hari ini. Dia bahkan bawa banyak hadiah. Kalian gak diundang ke sini. Cepat pergi. Cindy, semua yang datang itu tamu. Bocah, kita ketemu lagi. Celana dalam Angry Bird. Kamu lagi pakai itu kan? Nih, Apa? Mau pukul aku lagi? Tuan Sandi, sabar dulu sekarang. Bukan saatnya cari ribut. Ini hari pertunangannya cucuku. Kalian gak diundang. Apa urusan kalian di sini? Kakek tertua. Aku suka sama cucumu. Hari ini, selain aku, gak ada yang boleh menikahi dia. Besar sekali ngomongmu. Hubungan keluargaku, bukan urusanmu. Tua bangka. Lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Kalian datang satu persatu, mengganggu tidurku. Kalian tahu nggak aku ada hal yang penting? Adik, buat apa ngomong sama mereka? Langsung saja hajar. Pas banget. Hari ini kita bisa beresin semua urusan lama. Heits, jangan senang dulu. Kalian pikir aku datang tanpa persiapan apapun? Pak Gubernur, silakan masuk. Awasi mereka semua. Kalau ada yang bikin onar, langsung penjarakan saja. Anak muda, ini negara hukum. Gak peduli sejago apapun kamu. Di depan Pak Gubernur, kamu tetap harus tunduk. Oh, sekarang mengancamku ya? Pak Gubernur punya kuasa besar di Jimbar. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Bapak Gubernur, kedatanganmu ini ada urusan apa? Tuan Ardi, ada yang melapor Grup Sutomo nggak membayar pajaknya. Karena keluargamu besar dan sangat berpengaruh, aku datang ke sini untuk bawa kamu untuk diinvestigasi. Kamu harus kooperatif. Berani sekali kamu, Cindy. Selama kakek sakit, dia percaya padamu dan kasih perusahaannya ke kamu. Ternyata kamu pakai uangnya untuk dirimu sendiri. Apa kamu pantas dapat kepercayaan sekeluarga? Kamu asal fitnah. Keluarga kami gak pernah lakuin hal ilegal apapun. Aku mohon diselidiki dengan baik. Kata-kata saja nggak cukup. Kenapa Pak Gubernur harus dengerin kamu? Kamu yang laporin keluarga Sutomo kan? Memang aku. Emangnya kenapa? Ah, kamu ini. Tenang dulu. Adik kecil, jangan gegabah. Gerbang mistis kami punya aturan. Kami gak boleh menentang pemerintahan. Cukup. Bawa Tuan Ardi pergi. Ayo. Kakek! Bocah, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Nona Cindy, hal buruk terjadi. Ada masalah di lokasi konstruksi. Apa? Ada masalah di lokasi konstruksi.
Ada apa di sana? Bicaralah cepat. Ada hal aneh terjadi. Petugas jaga malam meninggal secara misterius. Keluarganya membuat keributan. Ini momen kritis bagi proyek. Apa yang harus kita lakukan? Selain itu, saat ini ada banyak kabar negatif tentang perusahaan kita dan harga saham anjlok. Apa? Itu kamu? Kamu yang berada di balik semua ini kan? Asalkan kamu bersedia menikah denganku, aku bisa menjamin keamanan keluarga Sutomo. Menikah denganmu? Siapa yang akan tidur dengan adikku? Habis sudah. Kalau masalah dengan keluarga Sutomo nggak sepenuhnya diselesaikan. Dengan siapa aku akan tidur? Wah, kacau sini. Suamiku, kamu meninggal dengan Pasti dia tragis. dihabisin orang. Gimana Didorong tuh. aku harus hidup? Pedagang yang nggak bermoral, pantas mendapatkan kematian yang buruk. Pedagang yang nggak bermoral, pantas mendapatkan kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Sini, keluar dari sini. Ayo Cindy, keluar. Segera keluar dari sini. Pergi dari sini. Segera keluar dari sini. Ayo Cindy, keluar. Segera keluar dari sini. Pergi dari sini. Segera keluar dari sini. Segera keluar dari sini. Ayo keluar dari sini. Cindy, keluar dari sini. Pergi dari sini. Saya CEO dari grup Sutomo Cindy. Kalau ada masalah bicara denganku. Inilah wanitanya. Kematian Pak Lana ada hubungannya dengan dia. Jangan biarin dia kabur. Pak Lana, keluarga Sutomo selalu memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu menghasut banyak orang? Apa yang kau coba lakukan? Langit mengawasi perbuatanmu. Grup Sutomo. Beli tanah kuburan dengan harga murah untuk pengembangan. Kamu akan menghadapi balasan. Apa? Tempat ini semuanya kuburan massal. Tak heran saat kita bekerja sebelumnya, kita menggali sebuah peti mati. Bahkan sebelum kecelakaan Palana tadi malam, dia bertemu dengan sesuatu yang gak suci. Itulah kenapa dia dibunuh. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Kamu mau apa? Nyawa dibayar Pergi di sana. nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Biar aku ingatkan kalian, aku sangat sial hari ini. Kalau kalian melangkah maju lagi, kalian akan tercemar dengan nasib burukku. Jangan salahkan aku nanti. Kamu anak nakal, beraninya menakut-nakuti kami. Akan kubunuh kau. Kan sudah aku bilang, kamu gak mau dengarkan. Kenapa kamu lakukan? Mulutmu sangat kotor, kau pantas mendapatkannya. Kamu anak nakal yang bau. Kamu akan mati hari ini. Ayo, tangkap dia. 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 Aku ingin balaskan dendam kematian suamiku. Langit dan bumi mengambil kekuatan alam semesta. Mantra imobilisasi. Berhenti. Hah? Apa yang terjadi? Ini tampaknya mantra pembekuan dari seni mistis. Tuan muda sungguh luar biasa. Dia telah menguasai begitu banyak seni. Hah. Jaga akan tetap rendah hati. Jangan jatuh cinta padaku. Tuan muda begitu gagah. Oh tidak, aku merasa semakin menyukainya. Gawat. Gadis ini boleh benar-benar jatuh cinta padaku kan? Hei, sihir jahat macam apa ini? Kamu apakan mereka? Aku cuma menggunakan mantra untuk melumpuhkan mereka. Masih mau bertarung? Hei, gimana? Kami datang untuk menyelesaikan masalah. Kalian bahkan gak membiarkan kami memahami apa yang terjadi. Kalian buru-buru bertindak kasar. Apa kalian takut kami akan menemukan cerita di balik layar? Aku gak tahu apa yang kau bicarakan. Gak tahu apa yang kami bicarakan. Kalau begitu, akan kubuat kamu mengerti. Nona Cindy, apa yang direncanakan oleh Tuan Muda? Aku nggak tahu. Ayo pergi dan lihat. Melihat betapa percaya dirinya Tuan Muda, dia pasti punya solusi. Kamu mau apa? Dia sudah meninggal. Tuan Muda, menyentuh orang yang sudah meninggal itu sial. Sudah meninggal? Apa kamu percaya bahwa orang ini berpura-pura mati? Apa? Pura-pura mati? Apa? Pura-pura mati? Menyingkir! Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bahkan gak menghormati orang mati. Dan bahkan kamu bilang suamiku pura-pura mati. Kamu gak takut balasan? Ini benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Itu berlebihan. Kelewatan. Benar sekali, keterlaluan. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Meskipun hal ini perbuatan Sandi, tapi tetap ada kecelakaan di lokasi konstruksi keluarga Sutomo. Iya Tuan Muda, kami salah sejak awal dalam hal ini. Kalau kau bicara begini akan buat publik marah. Saya nggak bicara omong kosong. Orang ini memang pura-pura mati. Kalau kalian nggak percaya sama aku, kalian akan segera mengerti.
Kakak, berhenti tidur. Bangunlah. Berhenti. Jangan terlalu jauh. Apa yang ingin kau lakukan? Bocah, aku tahu kamu sangat mampu, tetapi ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Seseorang secara alami akan menegakkan keadilan untuk kita. Ini kemerosotan moral. Dia sudah meninggal setengah hari, dan kamu masih mencurigai dia berpura-pura. Para kapitalis ini menjijikan. Semua orang, kalian harus menegakkan keadilan untuk kami. Suamiku, kau mati dengan begitu menyedihkan. Kalau kamu nggak kasih kami penjelasan hari ini, kami akan memanggil polisi. Ayo Ya, panggil panggil polisi polisi. saja. Kalian ini sekelompok orang bodoh. Kalian digunakan sebagai pion dan nggak menyadarinya. Karena kalian nggak percaya bahwa orang ini pura-pura mati. Maka aku akan membuka mata kalian. Mayat itu dihidupkan kembali. Mayatnya hidup kembali. Apa yang baru saja terjadi? Tuan Muda, gimana kau tahu dia pura-pura mati? Cuma trik kecil seperti ini. Gimana bisa menipu mata tajamku? Untuk menipu semua orang, dia bahkan pakai make up itu. Sepertinya dia benar-benar berusaha keras ya. Hah? Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Kenapa kau berbohong pada kami? Kami datang untuk membantumu dengan tulus. Kenapa membodohi kami? Kalian harus berikan kami penjelasan. Pak Lana, grup Sutomo kami nggak punya dendam terhadap kamu. Kenapa kau lakukan ini? Brengsek, sialan. Ayo bicara. Karena kamu nggak mau bicara. Kalau begitu kamu yang bicara. Jangan salahkan aku karena nggak mengingatkanmu. Tindakan kalian berdua sudah merupakan penipuan. Kalau aku mengirim kalian ke kantor polisi, aku yakin kalian akan tahu konsekuensinya. Jangan kirim kami ke kantor polisi, saya akan ceritakan semuanya. Kamu bijaksana. Cepat katakan. Aku... Biarkan aku yang bicara. Malam kemarin. Diam! Apa kau tahu siapa yang berada di belakang kita? Kalau kamu nggak ingin seluruh keluargamu dibunuh, lebih baik kamu diam saja. Kedua anakku belum dewasa. Bahkan kalau kamu panggil polisi untuk menangkapku, aku nggak akan pernah bicara. Katakan, siapa yang dibalik ini? Pasti ini ulah Sandi. Karena kamu nggak membiarkan mereka bicara, maka kamu yang bicara. Anak muda, biar ku beritahu ya. Orang-orang di belakangku. Seseorang nggak boleh kamu sakiti. Mulut keras ya. Oke, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Tunggu. Apa? Takut sekarang? Aku nggak takut. Aku memperingatkanmu. Aku kenal bos besar di Jimbar. Kalau kamu berani bertindak sembrono, kakakku pasti nggak akan membiarkanmu. Oh, ternyata kamu punya pendukung ya. Jujur saja, kakakku figur nomor 2 di dunia bawah. Dia tangan kanan Herman. Aku sudah memberitahu kakakku. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Anak muda, kalau kamu nggak ingin mati, pergilah segera. Mengancamku ya? Apa kamu pikir aku takut padanya? Bahkan kalau Tuan Harimau melihat Tuan Mudaku, dia harus berlutut dan membungkuk. Apalagi bawahan biasa. Gimana beraninya kamu menghina kakakku? Dan kamu berani menghina Tuan Harimau? Tunggu saja, kalian semua sudah selesai. Siapa yang berani berkata begitu? Siapa yang begitu sombong dan tidak menghormatiku? Siapa yang begitu sombong dan tidak menghormatiku? Kakak Chandra, Siapa yang berani berkata begitu? itu aku. Ada masalah? Kakak Chandra, kamu datang tepat waktu. Itu si brengsek kecil tadi. Dia menentangku dan bahkan bicara dengan sombong. Dia gak menghormati kamu atau guru. Bocah, berlutut dan minta maaf sekarang. Lalu patahkan salah satu lenganmu sendiri. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu yang tak berguna. Kalau tidak, akan kuubah kau menjadi mayat. Di siang bolong begini, kamu mau apa? Menakut-nakutiku ya? Bahkan kalau pendukungmu datang ke sini, mereka nggak berani bicara dengan Tuan Muda. Kamu pikir kamu siapa? Anjing sialan, kamu mempunyai jalan yang sulit ya. Semuanya, bunuh mereka. Oh, itu saja kemampuanmu. Tuan Heyu, kami terlibat masalah di lokasi konstruksi. Tolong kirim beberapa orang segera. Anak nakal, aku akui kamu punya kemampuan. Tapi biar ku bilang padamu, Tuan Heyu kita punya kekuatan seorang Grandmaster. Tunggu di sini. Orang ini benar-benar menarik. Tuan Heihu, kalau orang ini tahu bahwa ketika Herman melihat Tuan Muda dia harus membungkuk, aku penasaran apa dia masih berani. Akan kutunggu. Kamu yang bilang. Aku harap kamu tidak menyesalinya.
Ketika guru kita tiba, itulah waktumu untuk mati. Jangan sebutkan satupun Herman. Bahkan kalau ada 10 dari mereka, ketika mereka melihatku, mereka cuma bisa membungkuk dan merendahkan diri. Berani sekali. Aku ingin melihat siapa tepatnya orang yang begitu sombong hingga tidak menghormatiku. Tuan Herman, akhirnya kamu datang. Anak ini yang melukai kita. Kita lihat siapa yang cukup berani untuk menyerang anak buahku. Herman kan? Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Berani-beraninya kamu berani menyebut nama bosku secara langsung. Anak nakal, kamu bahkan nggak mengampuni Tuan Heyu. Kalau kamu mati, jangan seret-seret aku. Dia adik seperguruan bos Kirana. Adik seperguruan bos Kirana. Oh tidak, berakhir sudah. Kakak Chandra, siapa itu bos Kirana? Kamu sudah membuatku terbunuh. Tuan Marvel, saya nggak tahu Chandra sudah menyinggungmu. Jangan turunkan dirimu ke level anak-anak itu. Seenggaknya berikan saya sedikit muka. Oh enggak, kasih bos Kirana sedikit muka. Baiklah, kamu tahu apa yang baik untukmu. Ayo. Apa dia yang mendukung kalian berdua? Dia nggak terlihat seperti apa-apa bagiku. Tuan Marvel, kedua orang ini ada di bawah kendali kamu. Tuan Marvel, semua ini salahku karena gagal mengenali orang hebat. Tolong ampuni aku. Semua ini salahnya. Dia yang memprovokasiku. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Sekarang bosmu sudah menyerah. Trik apa lagi yang kamu punya? Kalau kamu berani menentang Marvel Xian, aku akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Bicara. Aku bicara. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Malam kemarin, ada seorang pria kaya bernama Sandi yang menemukannya. Dia ingin aku bekerja dengannya di lokasi dan menimbulkan banyak masalah. Selama itu dilakukan, dia akan memberikanku sejumlah uang. Pada akhirnya, dia langsung memberikanku sebuah deposit sebesar 1 miliar. Saya nggak bisa menahan godaan, jadi saya terima saja. Sandi? Apa orang yang kasih kamu uang bernama Sandi? Itu benar, dia orangnya. Itu benar, dia orangnya. Nona Cindy, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Hubungi polisi, biarkan membusuk di penjara. Tolong selamatkan kami. Kami tahu kami salah, jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Selama kamu nggak mau manggil polisi untuk menangkapku, aku punya rahasia lain untuk kau ketahui. Rahasia apa? Malam kemarin, ketika Tuan Muda Sandi datang untuk berbicara denganku, ada seorang biksu bersama dengannya dan diam-diam mengubur sesuatu. Semuanya, gali 3 kaki ke dalam. Kalian harus menemukan benda itu untukku. Ketemu. Ini jebakan. Marvel, apa yang salah denganmu? Ada apa? Jangan menakutiku. Tuan Muda, bangunlah. Kenapa hanya berdiri di sana? Cepat beritahu, bos. Tuan, gimana keadaan anak itu sekarang? Sudah selesai. Anak itu telah terjebak dalam formasi pengumpulan kejahatan besarku. Dia tidak akan selamat. Itu bagus. Kakak kedua, gimana keadaan adik kecil? Nasib buruk saudara muda telah mencapai puncaknya dan sekarang dia terkena rencana jahat anjing tua Sony. Itulah kenapa dia pingsan. Aku takut dia nggak akan selamat malam ini. Kakak kedua, adakah cara untuk menyelamatkannya? Bahkan guruku pun gak bisa berbuat apa-apa tentang nasib buruk saudara muda kami. Dia melakukannya demi aku, itulah kenapa dia seperti ini. Semua ini salahku. Kalau ada yang terjadi padanya, aku gak akan hidup lagi. Tuan Muda begitu baik, saya gak percaya terjadi sesuatu. Kau sungguh ingin menyelamatkan Marvel? Apa ada cara yang lain? Benar, dan metode itu sangat khusus. Itu membutuhkan bantuanmu. Metode apa? Metodenya sederhana. Kau dan Marvel harus segera melangsungkan perkawinan. Semakin cepat semakin baik. Apa? Kau ingin menyelamatkannya atau tidak? Adik kecil punya tahu kesialan fisik. Nona Cindy, kamu punya tubuh spiritual alami. Kedua hal ini saling melengkapi. Setelah kamu menikah, hal itu dapat menyelesaikan tahu kesialan fisik. Ingatlah ini, kita belum lama menikah. Aku awalnya ingin mengujimu lebih lama lagi. Tapi sekarang, kamu beruntung. Saudari muda ketiga, kamu sudah mondar-mandir 1 jam, bisakah berhenti? Kakak kedua, dia sudah di dalam sana begitu lama, masih belum ada gerakan. Apa terjadi sesuatu? Jenis kecelakaan apa yang bisa terjadi dalam pernikahan? Kamu gak perlu khawatir. Aku dengar Cindy belum pernah punya pacar. Soal hubungan antara pria dan wanita, dia mungkin gak tahu banyak. Gak tahu banyak?
Ini... Kakak kedua, karena Nona Cindy nggak tahu banyak, maka aku akan masuk dan membantunya. Nggak mungkin. Kalau kamu masuk untuk membantu, aku nggak akan tenang. Aku yang harus pergi. Nggak, aku nggak setuju. Gimana kalau kita berdua pergi bersama? Baiklah. Kalau kalian semua mau masuk untuk membantu, bisakah aku ikut? Kamu? Bolehkah? Apa kalian benar-benar yakin kita harus masuk bersama untuk membantu Cindy? Apa? Kamu takut? Kalau kamu takut, maka kamu bisa menunggu di ruang tamu. Takut? Siapa bilang aku takut? Ayo pergi. Haha, semua kesialan sudah hilang. Dan aku telah mengatasi hambatanku. Hahaha, hebat. Ah, Adik muda, Tuan muda. preman. Tuan, kamu berkata anak itu tertipu oleh trik kamu. Gimana keadaannya sekarang? Meskipun anak itu terampil, dia tetap punya kelemahan fatal. Meskipun dia belum mati sekarang, dia sudah kehilangan setengah hidupnya. Kelopak mataku terus berkedut. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa gelisah kalau aku nggak menyingkirkan anak ini. Aku nggak bisa makan atau tidur dengan tenang. Tuan, saya ingat kamu pernah mengatakan kamu punya 2 teman yang dijuluki setan hitam dan merah. Benar. Ingin setan hitam dan merah bertindak? Akan kuberitahu mereka, tapi bayarannya tidak akan murah. Selama kita bisa menghilangkan hambatan itu dan menyatukan dunia bawah tanah Jimbar, segala biayanya sepadan untuk memastikan gak ada kesalahan. Aku akan melakukan persiapan ganda. Saya nggak menyangka Tuan muda punya tubuh yang begitu bagus. Oh tidak, jantungku berdebar sangat kencang. Aku merasa benar-benar jatuh cinta padanya. Sudah beberapa tahun adik kecil sudah tumbuh begitu banyak. Aku nggak menyangka bahwa adik kecil akan pergi ke gadis itu, Cindy. Saya sangat marah. Hei, kenapa kalian menatapku seperti itu? Hah? Aku takut. Tuan muda, gimana perasaanmu sekarang? Badanku sekarang ya? Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu merasa nggak nyaman? Aku baik-baik saja, kakak ketiga. Kesialan itu benar-benar sudah hilang? Kakak kedua dan ketiga, tubuhku saat ini dalam kondisi prima. Aku nggak perlu lagi khawatir tentang kutukan nasib buruk yang meledak di dalam tubuhku. Hah? Istriku? Sayang, kamu kembali dan beristirahatlah di tempat tidur. Kenapa kamu keluar? Kamu mesum. Siapa istrimu? Dulu, kamu itu istri palsuku. Sekarang, kamu istri sungguhanku. Nona Cindy, rumor-rumor yang mengelilingi grup Sutomo telah diatasi. Terima kasih kakak kedua, kamu telah membantu saudara muda saya mengatasi masalah fisiknya. Seharusnya aku yang terima kasih. Kenapa Tuan Ardi nggak ada di rumah? Dia dibawa pergi untuk penyelidikan. Sebelumnya saya sudah berusaha keras untuk membebaskan. Apa dia nggak di rumah hari ini? Sepertinya ibu saya juga nggak di rumah. Apa ada sesuatu? Nona Cindy, jangan khawatir. Nyonya mungkin pergi menyelamatkan tuan tua. Aku masih merasa ada yang salah. Siapa barandal yang mau membunuh istriku? Aku nggak peduli siapa kalian. Kalau berani menyakiti istriku, kalian akan mati hari ini. Anak sombong, apa kau belum pernah mendengar nama kami, Iblis Hitam dan Merah? Iblis Hitam dan Merah, mereka para master teratas di Dasun. Cuma sepasang badut yang melompat-lompat. Beraninya, selama bertahun-tahun para Grandmaster yang telah meninggal di tangan kami. Kalau bukan 10, maka seenggaknya 8. Berani sekali bicara begitu. Cari mati kau. Siapa yang mengirim untuk membunuhku? Ketika kamu sampai di neraka, biarkan raja yang memberitahumu. Adik kecil, apa kamu butuh bantuanku? Adik muda, apa kamu butuh bantuanku? Nggak perlu, aku akan mengurus mereka sendiri. Anak Anak nakal, pergilah ke neraka. Apa kultivasi yang menakutkan Kita ini? berdua berada di puncak level Grandmaster. Bagaimana mungkin dia? Grandmaster hanyalah semut. Guru, apa situasinya? Nggak baik. Sesuatu terjadi pada iblis merah dan hitam. Apa? Untungnya aku udah menyiapkan rencana cadangan.
Aku sudah menangkap anggota keluarga Sutomo sebelumnya. Tuan Muda Sandi memang sangat cerdas. Selama kita punya anggota keluarga Sutomo sebagai Sandra, bahkan kalau anak ini nggak mati, dia nggak akan bisa menimbulkan masalah. Aku nggak bisa menghubungi ibu dan kakek. Aku curiga sesuatu terjadi. Nona Cindy, jangan khawatir. Aku juga akan membantu. Istriku, jangan khawatir. Ibu dan kakek pasti akan baik-baik saja. Kamu nakal, ikut aku juga. Nona Cindy, ayo kita periksa rumah lama. Cindy, terjadi sesuatu pada ibumu. Apa? Apa kabar Cindy? Gimana rasanya diculik? Kamu mau apa pada kakekku dan ibuku? Jangan sebutkan orang tua bahu itu padaku. Apa dia pernah memperlakukanku seperti cucunya? Benar, saudara Su jelas anak sulung sah dari keluarga Sutomo. Tetapi Tuan Ardi menyerahkan kendali keluarga Sutomo kepada seorang wanita. Apakah kamu menghormati saudara Siong saya? Cindy telah jatuh ke keadaan ini hari ini. Kesalahanmu sendiri. Kau serigala yang nggak tahu berterima kasih. Kalau sedikit kompeten, gimana mungkin kakek menyerahkan keluarga Sutomo padaku? Diam kau, pelacur. Kalau bukan karena kamu, segala sesuatu di keluarga Sutomo akan menjadi milikku. Hari ini akan kubunuh kau. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Wanda, kau cari mati. Kau memaksa aku melakukan semua ini. Kau datang pada waktu yang tepat. Hari ini, aku akan menangkap kalian semua dalam satu serangan. Marvel, cepat lari! Istriku, jangan khawatir. Kamu pengecut yang bersembunyi di sana. Keluar sekarang juga. Kamu anak nakal belum juga mati. Kamu terjebak dalam perangkapku. Aku terkejut kamu belum mati. Tapi di sekitar sini, aku telah menyiapkan jurus pemungkas. Kecuali kamu punya kekuatan seperti dewa. Bahkan dewa nggak akan bisa menyelamatkanmu. Sangat disayangkan. Tetapi, aku benar-benar memiliki kekuatan seperti dewa. Sangat disayangkan. Tapi aku benar-benar punya kekuatan seperti dewa. Sungguh sombong sekali. Jadi ini yang kamu sebut sebagai jurus pamungkas? Nggak terlalu mengesankan? Kamu punya kekuatan seperti ini? Istriku, Kamu apa? orang-orang dari kantor penegak hukum akan segera datang. Kalian luar biasa ya. Penculikan dan pembalasan ini cukup untuk membuat kalian dipenjara seumur hidup. Kakiku lemas. Akan kuantar pulang. Nona Cindy, apa kamu bersedia menikah dengan Tuan Marvel? Apa kamu berencana untuk mengikuti dia selama sisa hidup kamu? Saya bersedia. Tuan Marvel, apa kamu bersedia menikahi Nona Cindy dan setia kepadanya selamanya? Aku bersedia. Dia nggak bersedia. Hah?